Ya, hari ini kita akan membahas soal terkait dengan getaran dan gelombang. Materi IPA SMP kelas 8 di semester 2 ini, getaran dan gelombang. Seperti apa soalnya? Kita langsung saja lihat soal yang pertama. Sebuah pegas pada kedudukan seimbang A ditarik ke kedudukan B, kemudian dilepaskan. Jika waktu untuk menempuh dari B ke A adalah 0,025 second, frekuensi getaran adalah, di situ dapat kita lihat ada pegas ya atau selingki dari B ke A. Geraknya dari B ke A. Itu dari B ke A. Waktu yang dibutuhkan dari B ke A, T-nya 0,025. Yang ditanyakan itu frekuensi getaran F. Kalau kita lihat gerak dari B ke A itu berapa kali getaran? Nah, dari B ke A itu berapa getaran? Berarti N-nya, N untuk B ke A itu berarti dia seperempat getaran. Seperempat getaran. Kemudian kita cari F-nya. F sama dengan N per T, Fanta. Seperempat atau 0,25 dibagi 0,025. Berapa jadinya? 10. Ada nggak 10? Kita coba 10. Betul. Ya, 10 Hz ya. Nomor selanjutnya kita coba. Gambar di atas, ya harusnya gambar di bawah ya ini ya. Gambarnya ada di bawah soalnya. Gambar di bawah menunjukkan sebuah selingki yang digunakan untuk menghasilkan gelombang longitudinal. Frekuensi gelombang yang dihasilkan, oke, longitudinal. Cirinya longitudinal apa? Renggangan dan rapatan. Nah, maka di situ di gambarnya isinya renggangan dan rapatan. Itulah longitudinal. Dicari frekuensi lagi. Frekuensi Fanta N bagi T. Lihat N-nya, T-nya. Oke, kita boleh mengambil sampai full atau kita juga boleh mengambil secuplik aja. Daripada kita jauh-jauh mengambil sampai ujung, kita ambil saja sampai sini, boleh. Berarti satu rapatan dan satu renggangan. Berarti dia satu getaran. Untuk satu getaran, dia butuhnya berapa second waktunya? 2. Nah, jadi setengah atau bisa ditulis juga 0,5 Hz. Ada nggak di situ? Kita coba apakah tepat? Let's try. Jadi kita boleh ambil sampai di mana bebas. Yang penting kita sesuaikan dengan waktunya. Tidak harus mentok sampai ujung. Oke, selanjutnya kita bahas yang nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika waktu yang digunakan untuk menempuh A ke C adalah 0,05 second, jumlah getaran yang terjadi dalam 2 second adalah, nah, jumlah getaran dalam 2 second. Yang ditanyakan N-nya itu berapa? Oke, di situ kita lihat dari A ke C ya, A ke C. Hanya A ke C. Itu berapa getaran? A ke C itu dia seperempat ya. N-nya itu seperempat dari A ke C ya. Dari A ke C sesuai soalnya. Ketika seperempat getaran itu waktu yang dibutuhkan ternyata 0,05 second. Berapa getaran kalau waktunya itu ternyata 2 second? Nah, ini kalau biar jadi 2 second dikali berapa itu? 2 dibagi 0,05. Berarti 12 itu 200 bagi 5, 40. Nah, 40 kan. 40. Berarti dia seperempat kita kalikan 40. 40 dari mana? 0,05 second biar jadi 2 second dikali berapa? Nah, itu dikali 40. Makanya N-nya ini juga dikali 40. Ketemunya 10. Ada nggak 10? 10. Kita coba B. Apakah tepat? Tepat. Apa? Logika ya. Oke, pahami soalnya, bukan menghafal rumusnya. Itulah sains ya.
art. Science is art to explain the word phenomena. And then number 4, perhatikan gambar berikut. Jika bandul bergerak dari A ke C, yes, A ke C, memerlukan waktu 0,5 second, maka periode getaran tersebut adalah, kita lihat dari A ke C. That's right, A ke C. Berarti dia berapa getaran? A ke C setengah getaran. Ya, karena belum balik lagi ya. Separuh jalan. Yang ditanyakan bentar, di situ ada T-nya 0,5 second. Yes, second. Yang ditanyakan apa? Periode atau T besar. Titin. Berarti T 0,5 bagi M-nya setengah. Setengah itu sama aja 0,5. 0,5 bagi 0,5, yes, 1. Satuannya second ya. Periode dan waktu satuannya sama, second. Untuk membedakan mana itu periode, mana itu waktu, kita bedakan dari apa? Kapital atau tidaknya T-nya. Kalau T-nya kapital atau T besar itu periode. Kalau T-nya kecil itu waktu. Ya, itu membedakan saja. Tapi poinnya apa? Pahami konteks permasalahannya. Kita coba 1 second. Apakah tepat? Berarti yang tepat. Next, soal selanjutnya. Nomor 5. Untuk soal getaran dan gelombang IPA SMP kelas 8 semester 2. Soal yang kelima yaitu bandul ya, bandul ayunan sesuai gambar bergerak dari A ke C lagi. Memerlukan waktu 1/20 detik periode ayunan A ke C. Nah, getaran dari A ke C itu berapa berarti? Setengah getaran. Kemudian waktunya itu 1/20 detik. Yang ditanyakan periode T besar, titin, T per N. T-nya tadi 1/20 ya, ini ya. Nah, 1/20 dibagi setengah. Berarti pembagian sama aja perkalian dibalik. 1/20 dikali 2/1. Lanjutnya ke sana. Berarti di situ 1/20 corek-corek 1 sama dengan 1/10 detik. Ada nggak itu C? Kita coba. Selanjutnya untuk indikator kedua mengenai panjang gelombang ya, atau lambda, dan kecepatan gelombang. Pertanyaannya, dalam selang waktu 2 second antara P dan Q terbentuk gelombang seperti pada gambar di bawah ini. Cepat lambat gelombang dalam tali adalah yang ditanyakan cepat lambat gelombang. V sama dengan lambda kalikan F. Aduh, sebentar, perlu dihapus. Lambda kalikan F, atau bisa juga lambda bagi periode. Kita bebas pilih yang mana. Di situ diketahui di soal waktunya 2 second. Kita punya T 2 second. Kemudian ada panjang gelombang dari P ke Q itu 2 gelombang. Maka lambdanya untuk 1 gelombang itu berapa? 1, berapa ini ya? 2,7 bagi 2, 1,35. Ya, yang ditanyakan cepat lambat, satuannya cm per second. Ini dia senti ya. Senti, waktunya second. Sudah, berarti kita tinggal masukin mungkin ya. Sebentar, kita harus punya F nya dulu. Langkah pertama kita cari F nya, N per T. N nya itu ada 2, T nya 2, berarti 1. Kemudian yang langkah kedua kita hitung V nya, bisa lambda kalikan F. Lambdanya tadi berapa? 1,35. Lambda itu panjang untuk 1 gelombang ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, dia terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. Maka termasuk gelombang transversal. Ada bukit, ada lembah. Untuk 1 gelombang itu terdiri dari 1 bukit, 1 lembah. Padahal dari gambar itu P ke Q dia ada 2 bukit, 2 lembah. Maka di situ ada 2 gelombang.
Untuk lambda panjang gelombang kita hanya perlu satu gelombang, berarti kita butuhkan satu bukit dan satu lembah. Untuk satu bukit satu lembah dari P ini sampai ini loh yang merah, berarti berapa itu? 1,35. Lambdanya 1,35 dikalikan frekuensi yang sudah kita hitung tadi ya, 1. Ketemunya berapa V-nya? 1,35. Pak, jawabannya itu ada nggak yang A? Kita coba. Oke, kita lanjutkan untuk soal getaran dan gelombang SMP kelas 8 semester 2. Soalnya adalah pada gambar di atas, jarak antara titik P dan H pada suatu gelombang adalah 0,15 meter. Gelombang ini harus memiliki, ya kita mencari atau memilih pernyataan yang tepat. P ke H di situ ya, P ke H. Di situ berapa? Di soal 0,15 meter. P ke H ya. Hanya satu bukit. Hanya satu bukit. P ke H saja. Oke, kita lihat A, pernyataan yang pilihan ganda A. Amplitudo 0,15 meter. Kita tidak tahu. Tidak tahu. Ketika kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dalam fisik, dalam sains kita tidak boleh memilih jawaban itu. Kita abaikan itu. Nggak boleh, nggak pas. Kita harus menjawab apa yang kita tahu, apa yang diketahui, dan apa yang ada di informasi. Kemudian amplitudo nggak ada. Selanjutnya yang C, panjang gelombang 0,15. Loh, Pak, di soal kan 0,15. Lihat di situ 0,15 itu dari P ke H. P ke H itu hanya satu bukit. Maka satu bukit itu hanya setengah gelombang. Untuk satu gelombang yang dibutuhkan apa? Satu bukit sama satu lembah. Berarti berapa? Kalau satu bukitnya, satu lembahnya 0,15, satu bukitnya 0,15, nah berarti satu gelombangnya berapa? Maka untuk panjang gelombang atau lambda itu satu gelombang itu 2 kali 0,15, ketemunya 0,3. Berarti yang dadu. Loh, kok salah? Panjang gelombang 0,3. Wah, itu nggak ada satuan ya. Nah, tepat ya. Ya, itu yang benar, yang dadu. Betul. Itu kuncinya yang salah. Benar, panjang gelombangnya 0,30 meter. Selanjutnya number 3 untuk getaran dan gelombang SMP kelas 8 semester 2. Sebuah slinky menghasilkan gelombang longitudinal seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika cepat terambat gelombang longitudinal dalam slinky 30 meter per second, frekuensi gelombang adalah, kita disuruh nyari frekuensi. Yang diketahui di situ apa? Di soal cepat rambat atau V-nya. V-nya kita tahu 30 meter per second. Selain itu di sini ada apa itu? 75 cm. A-nya apa ini? Itu dari renggangan, rapatan, renggangan. Ini berapa ini? 1 lambda itu segitu. Kita harus tahu 1 lambda itu berapa itu. Oh, rapatan, renggangan, rapatan, renggangan. Nah, ini 2 lambda. Ini untuk 2 lambda. 2 lambda sama dengan 75 cm. Berarti lambda atau 1 lambda itu berapa ketemunya? 37,5 cm lambdanya. Di sini kita hitung frekuensi ya. Kita tahu V sama dengan lambda kali F. Berarti kita bisa nyari F-nya itu lambda V bagi lambda. V-nya tadi berapa? 30
dibagi, wah ini pas enggak ini? 0,375 ya, itu masih senti ya. Kita ubah ke meter. Berarti di situ kita hitung 30 kita bagi dengan berapa itu? 0,375. Di sini nanti akan ketemu 80 Hz. Kita coba 80 Hz. Ya, kita cari frekuensi. V-nya ada di soal, yes. Kemudian lambda, kita cari lambda atau panjang dalam satu gelombang. 75 cm yang ada di gambar itu 2 gelombang. Kita hanya butuh 1 gelombang, makanya 75 itu kita bagi 2, ketemunya 37,5 lambdanya itu. Baru kita masukkan ke persamaan atau biasa disebut rumus umumnya ya, tapi yang tepat itu nyebutnya persamaan. Kita lanjut ke nomor 3, soal terkait dengan getaran dan gelombang SMP kelas 8 semester 2. Gambar di atas adalah sederetan gelombang yang sedang bergerak sepanjang seutas tali. Panjang gelombangnya sebesar, kita hanya suruh nyari panjang gelombang. Ingat panjang gelombang bahasa kerennya lambda. Lambda itu terdiri dari 1 bukit dan 1 lembah. 9 meter dari sini di gambar itu terdiri dari 1, 2, 3. Jadi ada 3 lambda itu baru 9 meter. Berapakah 1 lambda? 3 meter. Nah, berarti 1 lambda itu 3 meter yang lanjut di soal terakhir, soal getaran dan gelombang. Oh, sudah habis ternyata, tapi yang terakhir. Oke, itu saja pembahasan latihan soal untuk getaran dan gelombang kelas 8 semester 2. Masih ada materi terkait bunyi? Silahkan tonton dan tunggu video selanjutnya terkait dengan bunyi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.